Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat para panitia beserta dengan para hadirin konferensi adab dan humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenankanlah pada momentum kali ini kami untuk mempresentasikan hasil dari kajian kami ya, yang kami beri judul Problematika Takwil Al-Quran dari Masa ke Masa, kajian metode tafsir sastra. Oke, ada ulama yang mempersamakan antara tafsir dengan takwil. Ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa tafsir itu berkaitan dengan lafaz atau kosakata. Sementara takwil berkaitan dengan kalimat atau susunan kata. Ada lagi yang menyatakan bahwa tafsir berkaitan dengan riwayat, sementara takwil berkaitan dengan diroyah, yakni pengetahuan, nalar, dan juga analisis. Tafsir adalah mendengar dan mengikuti, sedangkan takwil adalah beristimbat, yakni menggunakan nalar untuk mencapai kesimpulan. Nasr Hamid Abu Zaid menilai bahwa penggunaan kata takwil dalam arti penjelasan maksud firman-firman Allah tidak populer lagi dan berganti dengan tafsir. Karena sementara ulama yang tidak menyetujui dengan pentakwilan dengan sengaja mengesankan bahwa takwil adalah sesuatu yang buruk jika diterapkan pada firman-firman Allah dengan berdalih lewat firman-Nya pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Padahal takwil sebenarnya mutlak dibutuhkan, paling tidak dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Dalam perspektif Mu'tazilah, segala ayat yang sesuai dengan pengetahuan akal melalui makna bahasa secara langsung, maka ayat itu tergolong muhkam. Sementara ayat yang terlihat kontradiktif dengan pengetahuan akal, maka tergolong mutasyabih yang rumit sehingga tidak mampu ditangkap oleh makna bahasa secara langsung. Maka disinilah majas digunakan sebagai alat untuk menghilangkan kerancuan antara ayat muhkam dan mutasyabih. Pada dasarnya titik perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah terletak pada masalah keadilan, terutama perbuatan manusia. Sementara mereka bersepakat dalam menakwilkan ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan tauhid dan juga tanzih. Kemudian penakwilan Asy'ariyah terhadap ayat-ayat sifat yang senada dengan Mu'tazilah dalam masalah tauhid menjadi penakwilan yang tidak sesuai dalam pemikiran Hambali. Jika Mu'tazilah dan para filsuf menilai akal sebagai dasar untuk menafsirkan teks suci, maka Madrasah Ibnu Taimiyah justru menilai teks suci yang benar sebagai dasar yang memiliki wewenang untuk menerima atau menolak akal. Ini menyebabkan dualisme muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran tidak menjadi dasar penakwilan, namun nakal yang dijadikan rujukan atas takwil. Jika seorang pembicara biasa menggunakan majas karena ketidakmampuannya dalam menggambarkan hakikat, maka hal itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Padahal majas yang dinilai oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam Al-Quran hanyalah semacam gaya bahasa dalam sebuah pengungkapan yang digunakan dalam bahasa biasa. Di era modern, ungkapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup menjadi populer di kalangan umat Islam, sehingga akal seorang muslim terus terbayang-bayang dengan pemikiran-pemikiran klasik dan kurang sigap dalam menanggapi permasalahan kontemporer. Kebangkitan akal seorang muslim dimulai ketika Muhammad Abduh mengajarkan ilmu balaghah di Al-Azhar Kairo. Pada tataran teoritis, kaidah-kaidah yang dibuat oleh Abduh dalam melakukan tafsir merupakan kaidah-kaidah umum bagi teks tanpa mengabaikan watak teks Al-Quran sebagai teks keagamaan yang tujuannya memberi petunjuk manusia untuk beriman. Di sisi lain, tujuan mendapatkan hidayah yang dianggap oleh Abduh sebagai tujuan tafsir tidaklah terlepas dari metode bahasa yang sastrawi, sebab metode ini merupakan sarana di mana tanpanya tafsir tidak akan sampai ke tujuan tersebut. Muhammad Abduh menegaskan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran bukanlah cerita tentang sejarah ataupun narasi sejarah, namun yang menjadi tujuan dari cerita tersebut adalah mengambil ibarat dan pelajaran dari konteks.
Atas dasar ini maka Abdu menegaskan bahwa kemukjizatan dari kisah-kisah Al-Quran ada dalam bahasanya dan bukan dalam ceritanya. Dengan ungkapan lain, retorika kisah dalam Al-Quran terdapat dalam struktur bahasanya yang naratif, bukan pada kesamaan dan kesesuaian peristiwa-peristiwa yang dinarasikan dengan fakta-fakta sejarah. Sejatinya Abdu ingin melindungi Al-Quran dari serangan sebagian orientalis yang mencoba untuk membenturkan antara kisah dalam Al-Quran dengan kebenaran sejarah. Al-Quran bukanlah buku sejarah, namun buku petunjuk dan nasihat. Al-Quran menampilkan apa saja yang diriwayatkan sebagai kisah yang bertujuan untuk merealisasikan sebuah tujuan yang terkadang menuntut diadakannya perubahan, peringkasan, atau urutan naratif yang berbeda dari kenyataan. Pandangan mengenai kisah Al-Quran yang simbolik mendapatkan perhatian dari Toha Hussein. Ini bukan dalam rangka meragukan validitas Al-Quran, tetapi memperlakukan kisah tersebut melalui takwil dengan metode Muhammad Abduh yang telah disinggung di atas. Al-Quran bukanlah buku tentang sejarah, dan di satu sisi Al-Quran berbicara kepada manusia menurut nalar mereka, menurut pemahaman mereka di sisi lain. Toha Hussein menandaskan bahwa ketakjuban masyarakat terhadap Al-Quran, baik yang masuk Islam maupun tidak, muncul dari adanya semacam kaitan antara pengaruh artistik dengan mereka yang dibuat kagum ketika mendengar atau membacanya. Di antara persyaratan pengaruh artistik adalah pengaruh itu terasa baru, bukan dalam pengertian asing sama sekali, yang menjadikannya sulit untuk dipahami dan berada di luar jangkauan penangkapan dan cita rasa manusia, tetapi dalam pengertian kebaruan yang menarik perhatian dan memuat unsur-unsur yang umum pada saat yang sama. Konsep yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan Toha Hussein di atas menjadi pijakan Amin Al-Khuli dalam memaknai tafsir. Dari sini maka Al-Khuli membuat perbedaannya dengan Abduh berkaitan dengan tujuan dari proses tafsir. Al-Khuli mengatakan bahwa Al-Quran merupakan buku agung bahasa Arab dan karya seni sastra Arab yang suci, sehingga tujuan dari takwil dan tafsir Al-Quran adalah al-bayan. Al-bayan yang dimaksud sebagai tujuan utama aktivitas takwil dan tafsir menurut Al-Khuli ialah metode analisis sastra yang mampu bergumul dengan karya seni yang abadi. Al-Khuli membagi kajian-kajian Al-Quran menjadi dua cabang, yaitu kajian seputar Al-Quran dan kajian teks Al-Quran itu sendiri. Kajian seputar Al-Quran terbagi menjadi kajian umum dan khusus. Kajian-kajian seputar Al-Quran, baik yang khusus maupun yang umum, dapat dianggap sebagai kajian yang penting sebagai pengantar menuju kajian teks itu sendiri. Maksudnya adalah takwil dan tafsir. Di samping metode Toha Hussein yang bersifat kebahasaan yang artistik, Al-Khuli menambahkan beberapa aspek atau dimensi dari teori sastra tentang pengaruh lingkungan dan tentang pengaruh sastra secara psikologis terhadap pembaca. Al-Khuli menunjukkan betapa penting metodenya dalam menghadapi dualisme yang melekat pada seorang pemikir muslim. Seorang pemikir muslim yakini Al-Quran dan keabsahannya dari sisi emosi dan perasaan keagamaannya. Demikian pula ia mempercayai ilmu dari sisi pemikiran dan nalar, akan tetapi ia tidak mampu menyelesaikan kontradiksi yang mungkin ditemukan antara sejumlah teks agama dengan segala hal terkait ilmu dan pemikiran. Di dalam menjalankan semua itu, ia senantiasa menyadari akan cobaan yang mungkin dialami oleh aliran takwil. Al-Khuli mengajukan tesis Muhammad Abduh mengenai kisah Al-Quran dan sejarah, seraya didukung dengan perangkat-perangkat metode analisis sastra agar dapat menjadi obat yang mujarab terhadap penyakit dualisme. Problematika dan permasalahan antara pro dan kontra terus membayangi dalam upaya perkembangan nalar Islam dalam ranah sosial, budaya, dan pikiran. Takwil bukanlah perkara yang sederhana, sesederhana menjelaskan kosakata dan menafsirkannya. Pertikaian antara madhab salaf dan khalaf terus berlangsung di sepanjang zaman dan sesekali mencapai puncak ketajaman. Pengembangan metode yang dilakukan Amin Al-Khuli yang berdasarkan perkembangan ilmu-ilmu humaniora, khususnya linguistik dan hermeneutik, diharapkan mampu melampaui stagnasi dalam pengkajian Al-Quran. Meskipun pada akhirnya stagnasi tetap tidak bisa dihindarkan dan madhab salaf tetap memperoleh kemenangannya. Penjelasan bahwa kisah-kisah Al-Quran boleh jadi tidak sesuai fakta sejarah sama sekali tidak menurunkan kesucian Al-Quran. Pandangan seperti ini lebih berorientasi pada tujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disajikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.